Ya, tapi ini istimewa. Jadi gini, kalau dalam bahasa bisnis itu kan ada red ocean. Udah padat, banyak komunitas menawarkan masuk ke sini utang Anda lunas. Kan semua begitu. Berapapun utang Anda lunas. Tapi kan faktanya belum tentu. Iya. Ada yang dipaksa testimoni tapi sebenarnya belum lunas. Niatnya cuma afirmasi. Ini sebagai niat. Tapi kan nggak tahu itu bohong atau afirmasi, kan? Gitu. Nah, di klinik riba nggak bicara lunas, karena klinik bicaranya sembuh, gitu. Harus sembuh dari riba, karena riba itu penyakit, gitu. Yang sakit, kalau orang sakit nih mati, selesai nggak penyakitnya? Selesai. Begitu nyawanya nggak ada, asam uratnya hilang, kan asam uratnya, ya kan? Sembuh langsung begitu sakit, begitu meninggal, diabetesnya hilang, stroke-nya hilang. Nah, tapi penyakit riba ke bawah sampai akhirat, ke bawah sampai pada masa. Itu penyakit yang deritanya terbawa sampai akhirat. Nah, kita kampanyekan riba sebagai penyakit. Maka solusinya bukan solusi lunas utang, karena kalau udah lunas nggak boleh ngutang lagi, kan boleh. Berarti jangan cari lunasnya, karena nanti akan ngutang lagi. Benar nggak? Betul sekali. Bisa nggak terhindar kita nggak ngutang? Enggak. Toh kita promosikan hutang juga, kayak pergi ke Jerman kita promosikan hutang, kan hutang itu tahu, bukan menjerumuskan orang, tapi kita menolong orang, gitu kan. Nah, jadi jangan cari lunas, cari sembuh, gitu. Nah, maka di klinik riba ini kita bikin level penyakit. Jadi setiap orang datang kita screening awal, ada SOP-nya itu saya buat. Ini levelnya level mana ini? Kok tahu sih? Kadang-kadang kan, apa yang udah diafirmasi masuk ke visi itu ternyata tak buat. Terus kesini setor sendiri loh. Aku tinggal jalanin nanti gitu. Iya, tinggal jalannya. Maksudnya ini kompleks Pak. Maksudnya saya jadi konsultan, komponannya wong kesulitan semua loh. Ini apa-apa kan sini susah, sini kabel, sini ngumpulnya ke sini. Padahal aku sendiri, ya kurang orang susah kan Pak Said. Loh, semua orang pasti susah. Gitu. Tapi kita kan cara kita berdoanya adalah yang orang nggak tahu. Kita berdoa setelah menolong orang. Coba kayak Nabi Musa tuh. Dia sekali berdoa dapat kerjaan, dapat proyek kan. Ya kan, Dapat jodoh, dapat jodoh, dapat rezeki, dapat keluarga, gitu kan. Mantunya Nabi lagi, semua. Doanya kapan? Doanya setelah bantuin bantuin orang. Nah, jadi ketika kita ada yang minta bantuan, kita tolong, kita doa di situ. Ya. Robbi inni lima anda ta'ilaya min khairin fakir. Ya Allah, saya juga butuh, ya kan? Kita udah bantu dia. Nah, kita minta, ya Allah, saya juga butuh, gitu loh. Ya kan? Kan Nabi Musa gitu. Habis bantuin dia baru doa itu. Nah, jadi kepentingan kita itu tadi motivasinya. Kita motivasinya apa? Semangat berakhir-akhir motivasinya apa? Gitu. Kalau saya kan awal-awalnya motivasinya, kenapa nggak ada solusinya, kan ada Al-Quran. Nah, saya bukan background pernah hutang riba, background saya bahasa Arab. Kita baca Al-Quran sebagai solusi. Nah, itulah yang akhirnya membuat semangat berakhir-akhir, nggak akan padam. Tapi kita tambah lagi, belajar lagi. Ya karena bukan api yang nggak padam. Iya. Tapi perlu Menyejukkan, menghidupkan kan loh Pak. Semua yang terlewati kita pun hidup kembali. Nah, namanya orang sakit, dia kadang tidak tahu obat apa yang dia butuhkan. Kadang diagnosa ya. Iya. Saya maunya ini, saya mau itu kan maunya, tapi bukan itu yang dibutuhkan. Nah, itu. Nah, kita memberikan sesuai kebutuhan. Ini kita screening awal. Nah,
ada level-level kesembuhan, ya kan? Sekarang lunas, itu ayat keberapa? Bicara masalah lunas. Dalam rangkaian ayat-ayat riba kan ada itu. 277, kan kita pernah bahas dulu. Sistematika solusi riba, ya kan? Gitu. Cuma orang-orang mikirnya, aduh, saya kapan lunas, saya kapan lunas. Nah, ayat lunas itu terakhir 282 ya. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin. Jadi kalau mau lunas, dokumennya dulu dirapikan, dokumen perjanjiannya, utang piutangnya kan. Karena kebanyakan orang nggak punya dokumen. Gitu. Nah, tapi sebelum ayat itu kan ada ayat sebelumnya 281, 280, 27. Masuk ke 277, 275. Berarti kan kita ajak tobat dulu. Nggak mungkin lunas kalau belum tobat. Setelah tobat, baru pintu tenang dan senang. Ajak senang dulu, gimana? Mau harus ke pengadilan, takut, sedih, nggak akan maju. Minta dokumen, nggak berani. Ketemu orang bank, kagak berani. Gimana mau selesai? Gitu. Ayo jualan, masih sedih, masih nangis. Gimana mau selesai? Ya kan? Nah, berarti pintu tobat, pintu tenang, senang, baru pintu lunas. Bener nggak? Betul. Iya. Nah, kita ajak gitu. Di sini senang. Ya kan lah, khaufun tidak takut berarti tenang kan? Kalau nggak takut, saya nggak takut, tenang. Saya nggak takut rumah saya disita, tenang. Ya kan? Gitu. Berarti dia dengan tenang menggugat kembali, dengan tenang mempelajari delik-deliknya, kan? Gitu. Dengan tenang menghimpun aset-asetnya. Walahum yahzanun, tidak sedih. Apa tidak sedih? Senang, ya kan? Tidak sedih, senang. Berarti kita harus senang, jangan terbebani oleh masalah riba. Utang riba, ribanya kan bisa lenyap dalam seketika, bisa lenyap dalam seketika, bisa. Tapi utangnya Tahun. belum, masih terus gitu. wajib. Nah, untuk menyelesaikan itu ya harus tobat, tenang, senang, baru lunas. Nah itu klinik riba itu nanti begitu. Ngajak orang tobat, ngajak orang tenang, ngajak orang senang, baru ngajak lunas. Kan ada tuh Mbak Ita jalanin. Utang belum selesai, hati udah tenang, hati udah senang. Tapi ya Pak, lakonnya memang harus diterima seperti itu. Ini saya senang. Nah, itu yang kita tularkan. Berarti ada solusinya nggak? Nah, aku udah dapat yang dibutuhkan ya. Iya, berarti kan orang lain juga perlu mendapatkan yang dibutuhkan. Cuma mungkin ya karena setannya terlalu banyak, jadi dia pengen yang dia inginkan. Akhirnya komunitas ngasih begini, dia nggak pengen yang itu, dia cari komunitas lain. Dia nggak pengen yang itu, akhirnya nggak selesai. Keluar masuk komunitas tidak dapat solusi, katanya begitu. Tapi Pak Tris dulu pernah bahas uzlah juga ya. Uzlah. Uzlah, iya. Apa mau ya Pak? Maksudnya aku itu memahami Pak Tris itu kadang memang kudu menang mengendam ora iso langsung paham ngono ki ora. Oh, karena terlalu dalam ngono lho, mbok dibarani ngono. Makanya ora apalan ya, maksudnya belum paham mungkin harus melalui iki ngono. Iya Pak, aku harus ketemu ngono. Nanti tidak bisa dipahami oleh semua orang awam Pak karena bahasanya terlalu dalam. Masa sih? Masa sih?